Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Semoga salat subuh yang baru saja kita kerjakan, kita semua termasuk di sisi Allah hamba-hambanya yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Kelak di hari kiamat semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Baitul Jannah ba'da salat subuh. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah hafizahullahu taala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
dengan terjemahan bebas, yaitu apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beberapa kali pertemuan kita masih membahas apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan catatan saya, kita memulai kajian kitab ini dimulai dari bulan Januari, di mana di bulan Januari 2022 kita membahas muqaddimahnya tentang apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi. Muqaddimah. Adapun di bulan Februari, yaitu tepatnya di tanggal 19, di Sabtu pekan yang ketiga, kita sudah membahas yang dicintai Nabi yang nomor 1. Yang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sikap istiqamah, sikap kontinuitas dalam beribadah. Nabi suka melakukan ibadah itu secara ajak. Nah, itu di bulan Februari. Di bulan Maret, di tanggal yang sama 19 Maret, kita beranjak pada yang disukai oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi yang nomor 2, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengerjakan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Bapak Ibu sekalian, adapun di bulan April kita bertemu 2 kali. Yang pertama adalah di sholat tarawih dan yang kedua adalah di sholat subuh. Adapun pertemuan yang pertama kita membahas tentang iktikaf sesuai sunnah, karena memang pada waktu itu terkait dengan akan masuknya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pertemuan yang kedua di bulan April adalah tentang pembicaraan kita di sholat tarawih, kultum tarawih, husnul khatimah. Baik, maka pada kajian pagi hari ini, di bulan Mei kita libur ya karena saya uzur, maka kita akan lanjutkan yang dicintai oleh Nabi yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini. Yang Nabi cintai nomor 3 adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nabi suka, Nabi senang disebut oleh Allah menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan tentang hal ini? Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 621 di jilid yang kedua. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita bisa lihat di dalam Sahih Bukhari pula di nomor aslinya, di nomor 4837. Boleh, dua-duanya sama. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu di nomor 4837. Kalau dilihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, seperti kitab yang saya pegang ini, di mana Masjid Baitul Jannah juga punya kitabnya, yaitu ada di jilid 2, nomor hadis 621. Kita dengarkan. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Silakan. 621. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam, qiyamul lail, salat tahajud hingga kaki beliau bengkak. Dalam riwayat disebutkan pecah-pecah, ya. Kita lanjutkan. Faqalat Aisyatu,
lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Silakan. Maka aku berkata kepada beliau, apa kata Aisyah radhiyallahu anhuma kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? mengapa engkau melakukan ini? Silakan. Sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni. Baik, mengapa Anda sampai menyusahkan diri seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau ada Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi ini maksum, Nabi ini dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda? Lalu kenapa Anda menyusahkan diri melakukan hal seperti ini? Sholat malam sampai bengkak kaki Anda. Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa jawaban Nabi SAW. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Silakan. Beliau menjawab, Ya. apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Baik, itu kalau arti yang benar, terjemahan yang benar, karena di situ ada kata uhibbu. Berarti terjemahannya adalah apakah aku tidak suka? Nah, itu ya. Apakah aku tidak senang jika menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi Nabi merealisasikan rasa syukur beliau kepada Allah dengan mengoptimalkan ibadah, melakukan sholat lail, sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, riwayat ini mengandung 6 pelajaran. Ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu ya. Jika memang nanti pembahasannya panjang, waktunya tidak cukup, maka kita bisa lanjutkan pada kajian kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, keterangan para alim ulama, pelajaran dari hadis ini ada 6. Riwayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, terutama sholat malam. Nabi bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Jadi Nabi tidak malas, ya. Nabi tidak bosan mengerjakan ibadah kepada Allah. Sampai-sampai di dalam hadis ini disebutkan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Ya. Mana dalilnya? Dalil tambahan, keterangan tentang hal ini. Bahwasannya Nabi itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dalilnya silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 632. 632. Kita lihat ini. Dari sahabat Abdullah bin Abi Qais, dia berkata, radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, la tada' qiyamal laili fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Silakan. Dari Abdullah bin Abu Qais radhiyallahu an, dia berkata, Ya, silakan. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Apa kata Aisyah radhiyallahu anhuma? jangan tinggalkan qiyamul lail. Ulang lagi. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, kata Nabi, qiyamul lail. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Nabi nggak pernah lewat sedikit tahajud, nggak pernah. Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tahajud. Teruskan. Jika beliau sakit atau jenuh, Apabila beliau sakit atau jenuh, apabila beliau yaitu kondisi sakit atau beliau malas, jenuh, maka beliau sholat sambil duduk, kata Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan satu dalil lagi, yaitu disebutkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Ada kan kitabnya? Silsilah Hadis Sahih.
yaitu di jilid yang kedua. Nah, atau kita lihat yang anu aja, Sahih Muslim dulu saja. Sahih Muslim aja dulu, nanti aja itu yang dibaca. Sahih Muslim dibuka, nomornya 720 dan 721. 720 dan 721. Kita bisa lihat yaitu keterangannya disebutkan di dalam hadis ini bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, Ya. apabila Rasulullah SAW luput sholat malam, Apabila Nabi itu luput sholat malam, kelewat ya, kerinan misalnya ya, bangun ternyata sudah pagi, maka umpamanya karena tertidur dan sebagainya, nah mungkin karena ketiduran terlewat sholat malamnya, maka beliau menggantinya siang hari 12 rakaat. maka Nabi mengqadha'nya di siang hari 12 rakaat. Bayangkan. Ya. Jadi Nabi kalau sholat malam kelewat, maka diqadha' oleh Nabi, yaitu kalau tahajud kan ganjil 8 plus 3 11. Maka Nabi mengqadha'nya di siang hari dengan 12 rakaat. Loh ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini merupakan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Lanjut teruskan. Sudah 721. Ya, 721-nya sekarang. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, Silakan. apabila Rasulullah SAW mengerjakan suatu amal ibadah, Ya, biasanya beliau menetapinya. lanjut. Pernah bila beliau tertidur atau sakit untuk sholat malam, Maka beliau ganti siang hari 12 rakaat. 12 rakaat. Oh, ini menunjukkan kepada kita kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Baik, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, disunahkan melakukan sholat malam itu lama berdirinya. Lama berdirinya. Sholat malam yang paling afdol itu bukan lama sujudnya, bukan, tapi lama berdirinya. Makanya benar kalau dikatakan Nabi sholat malam sampai bengkak kaki beliau, karena saking panjangnya surat yang beliau baca. Dan sholat malam yang paling utama itu yang lama berdirinya, bukan lama sujudnya, bukan, lama berdirinya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan bisa dibuka, yaitu di dalam riwayat Muslim nomornya 729. Ini cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 756, Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka Sahih Muslim 729. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang, tanyanya, sholat malam yang bagaimanakah yang lebih baik? Nah, Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyus salati afdal? Lalu apa jawaban Nabi? Jawab Rasulullah SAW, Tulul qunut. Silakan. yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya itu salat malam yang paling afdal, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita apabila kita sholat tahajud, maka pilihlah surat-surat yang panjang, ya. Tidak kemudian surat favorit terus yang kita baca. Apa ini surat favorit? Inna atoina kul wallahu ahad, wal asri kul wallahu ahad. Al-Baqarah. Jadi Ali Imran. boleh, sebenarnya boleh, tidak ada larangan semampu kita, ya. Tetapi disunahkan yang lama berdirinya dengan membaca surat-surat yang panjang. Sebagaimana Nabi kalau sholat malam, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah, lalu kemudian An-Nisa, lalu dilanjutkan Ali Imran. Ya, seperti itu. Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat. Jadi satu rakaat Nabi membaca ayat. kurang lebih 650 ayat. Sama. Ya. Kenapa kok tidak urut? Mestinya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maka kata para alim ulama, Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, kalau sholat sunnah, maka surat yang dibaca boleh tidak urut. Boleh. Sholat sunnah ya, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, urut. Urut.
Nabi nggak pernah sholat fardu nggak urut. Kalau sholat sunnah boleh nggak urut. Misalnya sholat tahajud atau sholat duha. Rokaat pertama misalnya nih ya, rokaat pertama langsung ngambil surat terakhir An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Rokaat kedua Qul huwallahu ahad, mundur, boleh. Tapi kalau sholat fardu urut. Sebagaimana imam kita tadi yaitu sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama surat Al-An'am. Rakaat pertama ayat 1 sampai ayat 6. Lalu kemudian rakaat kedua yaitu surat-surat setelah Al-An'am. Bahkan ngambil yang juz 30 tadi. Nah ini boleh. Jadi setelahnya. Kalau wajib itu sholat fardu itu setelahnya. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibalik-balik. Rakaat pertama misalnya Qul huwallahu ahad, rakaat kedua mundur Inna a'toina. Nomor suratnya boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi kalau sholat malam itu panjang. Rukuknya sama dengan berdirinya. Panjangnya. Rukuknya sama dengan berdirinya. Lalu apa yang dibaca? Doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita boleh memperlama rukuk, sujud, yaitu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ada sebagian orang, mohon maaf ini sebelumnya, yang dia memperlama yaitu sujudnya, sujud terakhirnya daripada sujud-sujud yaitu sebelumnya, maka ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang itu ketika sholat sujud terakhirnya itu diperlama. Maka ini tidak ada tuntunan dari Nabi. Padahal Nabi itu kalau mengerjakan sholat yaitu ukuran rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud semuanya sama ukurannya. Sama. Ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan ini ya. Mari kita lihat ini bahwasanya ada keterangan dari para alim para ulama yaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu kalau sholat yaitu ukurannya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak beda antara yang satu dengan yaitu gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Coba dibuka Abu Dawud yang sudah di-download saja karena di situ tidak ada Abu Dawud. Yaitu hadis Abu Dawud, nomor hadisnya adalah atau Tirmidzi boleh. Tirmidzi nomor 279. Tirmidzi 279. Tirmidzi saja dalam kitab Sunan Tirmidzi. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Coba dibuka Tirmidzi 279. Silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata. Iya, silakan. Salat Rasulullah SAW ya. Ketika ruku, mengangkat kepala dari ruku, i'tidal, sujud, dan mengangkat kepala dari sujud, duduk di antara 2 sujud, adalah hampir sama lamanya. Lamanya sama, nggak dibedakan, sama ya, Bapak Ibu sekalian. Sebab ada orang itu yang memperlama sujud terakhirnya, ya. Kecuali kalau sujud yang terakhir yang dia lamakan itu sama juga lamanya dengan sujud-sujud yang sebelumnya. Baik, kita tambahkan lagi dalil yang menunjukkan sholat malam itu adalah disunahkan lama berdirinya. Buka silsilah hadis sahih yang tadi sudah kami sebutkan. Coba dibuka yaitu nomor hadisnya 2054. Nomor urutnya itu, nomor urut. Kalau nomor aslinya 3938. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Silakan baca. Dari Fadlullah ia bertutur, seorang laki-laki menghadap Nabi SAW, lalu dia bertanya. Apa pertanyaan laki-laki itu kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, semoga Allah merahmati engkau. Lanjut. Amalan apakah yang paling mendekati jihad? Amalan apa yang mendekati pahalanya jihad? Amalan apa yang ganjaran pahalanya sama dengan jihad? Lanjut. Beliau pun menjawab. Apa kata Nabi? Amalan yang paling dekat kepada Allah
adalah jihad fisabilillah. Terus. Dan tidak ada satupun yang bisa mendekatinya atau Baik. menyamainya. Tidak ada satupun amalan yang bisa menyamai jihad kecuali kata kecuali orang yang seperti ini. Baik, apa itu? Beliau mengisyaratkan kepada orang yang tidak malas dan tidak lesu dalam menunaikan sholat malam dan berpuasa. Nah, Nabi mengatakan kecuali dua orang. Ada dua orang yang apabila melakukan amalan tersebut, maka ganjarannya sama dengan jihad di jalan Allah. Yang pertama, orang yang tidak lesu, tidak loyo, tidak malas ketika sholat tahajud. Plus yang nomor dua, ketika puasa. Puasanya semangat, sholat malamnya semangat, nggak loyo. Itulah amalan yang menyamai dengan jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini kalau sholat malam, ya benar saja kalau sampai bengkak kaki beliau, karena beliau betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, disunahkan memanjangkan bacaan surat pada saat sholat malam. Saat sholat malam. Ini tadi kami singgung ya, sekarang kita berikan dalil. Mana dalilnya? Nabi itu kalau sholat malam memanjangkan bacaannya. Dalilnya coba dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib. Atau anu aja, Sahih Muslim, nggak apa-apa, Sahih Muslim aja. Nomornya 744. Sahih Muslim 744. Atau bisa kita lihat di nomor aslinya 772 bagi Bapak Ibu yang terbiasa membaca di Sahih Muslim aslinya. Silakan. Hudzaifah. Ya, betul, dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. pada suatu malam aku sholat mengikuti Nabi SAW. Ternyata Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Hudzaifah radhiyallahu an beranggapan dalam hatinya mungkin diselesaikan oleh Nabi 100 ayat. Nggak taunya lanjut terus. Aku mengira beliau akan rukuk setelah bacaan sampai 100 ayat. Tetapi ternyata beliau terus saja. Terus saja, berarti 286 ayat. Sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wih, terakhir. Lanjut terus. Setelah itu, kukira beliau akan mencukupkan surat Al-Baqarah itu saja. Jadi sahabat Hudzaifah radhiyallahu an ikut Nabi ini sholatnya. Ya, menjadi makmum. Dipikir oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu an mungkin cuman Al-Baqarah saja. Nggak taunya, silakan. Ternyata beliau meneruskannya dengan surat An-Nisa. An-Nisa. Mestinya kan Ali Imran. Ini yang tadi saya singgung. Ternyata beliau membaca An-Nisa 176 ayat. Lanjut. Sesudah itu menyambungnya pula dengan surat Ali Imran 200 ayat. Terus lanjut. Bila beliau membaca ayat tasbih, beliau tasbih. Terus. Dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan supaya bermohon, beliau bermohon. Lanjut. Dan apabila beliau membaca ayat ta'awudz, ayat yang memerintahkan supaya berlindung dari bencana, beliau memohon perlindungan. Lanjutkan. Kemudian beliau ruku. Lanjut. Dalam ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Maha suci Rabbku yang maha agung. Dan lama beliau ruku hampir sama lamanya dengan berdirinya. Terus ditambah dengan doa-doa yang lain. Wih, panjang loh ini. Ya, panjang ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini belum sujud Ya, sama sujudnya. Ini menunjukkan kepada kita sampai di situ ya. Berarti disunahkan memanjangkan bacaan ketika sholat malam. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang keempat dari hadis tadi ya. Nabi menyukai disebut hamba yang banyak bersyukur. Yang keempat, hadis di atas menunjukkan keutamaan sholat malam. Hadis tentang Nabi suka disebut hamba yang banyak bersyukur tadi ya. Kan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, mengapa anda menyusahkan diri seperti ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang? Kalau ada loh ya, kalau ada. Padahal Nabi kita ini dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Maka Nabi menjawab, afala uhibbu akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang jika aku ini disebut hamba yang banyak bersyukur? Nah, pelajaran yang keempat adalah hadis ini menunjukkan keutamaan sholat malam.
Bapak Ibu, keutamaan sholat malam sangat banyak. Saya sebutkan beberapa saja ya, mudah-mudahan mewakili supaya kita termotivasi untuk tidak meninggalkan tahajud, supaya kita lebih sregep lagi untuk sholat malam. Kita lihat ini keutamaan sholat tahajud, diantaranya adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami sebutkan dari sekian banyak keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan ke dalam ibadur rahman. Orang yang rajin tahajud, maka Allah akan menggolongkannya dalam ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mana dalilnya? Coba dibuka Quran surat nomor 25. Surat 25 ayatnya 63 dan 64. 63 dan 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, itu intinya. Silakan. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah, ulang lagi, jangan dipotong. Dan hamba-hamba, jangan dipotong. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Yang pertama, cirinya ibadur rahman adalah mereka yang ketika berjalan di bumi ini dengan tawadhu, rendah hati, tidak arogan, tidak congkak, tidak sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Apabila diusilin oleh orang, disakiti oleh orang, dijahili orang, maka dia ucapkan dengan salama, yaitu dengan ucapan salam. Nah, ini nomor 2 ini. Nomor 3, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Silakan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti maksudnya adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Ini digolongkan oleh Allah masuk dalam kategori ibadur rahman. Kita lihat lagi keutamaan yang lain. Orang yang menunaikan sholat tahajud, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya dengan selamat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Orang yang rajin tahajud, Allah akan masukkan hamba tersebut ke dalam surganya dengan selamat. Dalilnya, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 616, jilid 2. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Silakan. 612 itu. Betul. Dari Ubadah. Ya, silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari 616. Oh, 612. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ia berkata, ya, pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang berkerumun kepada beliau. Ya, silakan. Dan aku termasuk orang yang datang kepada beliau. Lanjut. Manakala aku memperhatikan wajah beliau dan menelitinya, aku mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Poinnya, dia melanjutkan, ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, ketika Nabi pertama kali masuk Madinah, apa yang Nabi sampaikan kepada mereka? Wahai sekalian manusia. Apa itu? 1, tebarkan salam. Tebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tebarkan salam. Lanjut, yang kedua, berikanlah makan. Berikan makan kepada orang-orang miskin. Nomor 3, sambunglah hubungan silaturahim. Sambunglah silaturahim. Hubungan silaturahim.
Nomor 3. Nomor 4, salatlah di waktu malam. salatlah qiyamul lail di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Lanjut. Ketika orang-orang tengah tidur. Itu yang nomor 3. Nomor 4, lanjut. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. 4 amalan masuk surga dengan selamat. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Yang nomor 3, menyambung silaturahim. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu keutamaan yang nomor 3 dari sholat malam ini, ya. Keutamaan yang nomor 3, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada suami istri yang bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud. Suaminya diberi rahmat, istrinya diberi rahmat. Kenapa? Karena dua-duanya mengerjakan sholat malam. Suaminya membangunkan istrinya, istrinya membangunkan suaminya untuk tahajud. Allah memberikan rahmat kepada dua orang ini. Baik, mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 625, 625 dan 626. 625 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Silakan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, ya, yang bangun malam lalu sholat sunnah, wa aiqadha imra'atahu fasallat. Lalu, dan dia membangunkan istrinya. Nah, seorang suami yang mengerjakan tahajud lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Silakan. Jika istrinya menolak, apabila istrinya menolak untuk dibangunkan sholat tahajud, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan, bukan disiram Bapak Ibu. Dipercikkan. Dipercikkan, ya. Sampai bangun. Sampai bangun. Lalu kemudian berikutnya kebalikannya ini. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Silakan. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat. Wa aiqadat zaujaha. Dan dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Jika suaminya menolak, maka dia memercikan air ke wajahnya. Begitu seterusnya. Kenapa? Tidak apa-apa. Iya, ini buktinya ya. Bahkan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dipercikkan ke wajahnya untuk bangun. Ya. Bahkan bukan hanya suami istri, keluarga yang lain, anak-anak dibangunkan. Sekalipun itu cuma tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Terlalu banyak, cukup witir aja 1 rakaat. Setelah itu lanjutkan istirahat, nggak apa-apa. Ya, yang penting sholat malam, karena witir bagian dari sholat malam. Sekalipun tidak tahajud, yang penting witir. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa wasiatnya? Wasiat beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah mengerjakan sholat witir setelah isya, sebelum tidur. Itu mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam riwayat Muslim. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya silakan bisa dilihat, riwayat Muslim, ya, atau kalau langsung Sahih Targhib aja, ada kitabnya kan, jilid 2, 664. Sahih Muslim ada juga, tapi nggak apa-apa, di situ aja. 664. Kita dengarkan. Ausani khalili bisalatsin. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, iya, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu memanggil Nabi itu kekasihku.
Apa boleh Ustadz sama-sama laki-laki dia menyebut kekasihku? Boleh, dengan syarat laki-laki tersebut adalah laki-laki yang soleh. Dia mencintainya karena ilmunya, seperti itu, karena akhlaknya. Makanya Abu Hurairah memanggil Nabi kita Ausani Khalili, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku 3 perkara. Ulang lagi Pak Didi. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa itu 3 perkara yang tidak ditinggal oleh Abu Hurairah sampai wafatnya? Abu Hurairah wafat usia 80 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kita dengarkan, silakan. Agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7 Hijriah. Masuk Islamnya tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Rasul wafat 11 Hijriah. Anda bisa lihatlah. Abu Hurairah masuk Islam usia yaitu pada tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti belajar dengan Nabi cuma 4 tahun. Ibarat anak kuliah S1. Tapi ilmunya Masya Allah, Abu Hurairah mampu menghafalkan hadis 5.400 sekian hadis Nabi. Makanya jangan kaget kalau Bapak Ibu membuka kitab-kitab hadis, dikit-dikit Abu Hurairah radhiyallahu, dikit-dikit Abu Hurairah, semuanya Abu Hurairah, karena beliau ranking 1 di antara jajaran para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, Nabi ngasih wasiat. Apa itu wasiatnya? Kita dengarkan. Nomor 1, ulang lagi. Yang pertama, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Aku diperintahkan oleh Nabi setiap bulan puasa 3 hari. Tanggalnya tidak disebut. Yang penting sebulan 3 hari. Loh, ini Ayyamul Bid itu Ustaz. Iya. Makanya Ayyamul Bid itu tidak harus 13, 14, 15. Nggak harus paketan Bapak Ibu. Ini kebiasaan ikut paketan itu apa? Ya, sampai ibadah dipaketkan. Sehingga banyak wanita itu yang kebingungan. Saya itu baru suci Ustadz, itu nanti itu tanggal 14. Berarti saya cuma puasa 1 hari. Nggak apa-apa. Mau 15, 16, 17. Atau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Anda berpuasa 1 hari. Tanggal 11 sampai 20 Anda puasa 1 hari lagi. Tanggal 21 sampai akhir bulan puasa lagi 1 hari. Yang penting sebulan komplit 3 hari. Seperti itu, tidak harus 13. Apalagi kemarin banyak yang tanya, Ustadz hari tasrek itu Ustadz, tasrek itu 11, 12, 13 Ustadz. Berarti nanti saya bulan depan Ustadz, Idul Adha itu Ayyamul Bid saya berarti cuman 14 sama 15 Ustadz. 16-nya kan tidak ada Ustadz. Nggak apa-apa, 14, 15, 16 atau 14, 15 sama 21. Sesuai kemampuan. Yang penting sebulan 3 hari. Ini dalilnya, tanpa disebut tanggal. Yang penting sebulan 3 hari. Nomor 2, wasiatnya melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nomor 3, dan melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Nah, witirnya sebelum tidur. Khawatir nanti malam gak bisa bangun. Agar tetap tercatat orang yang mengerjakan qiyamul lail, witirnya didahulukan. Perkara nanti malam kita bangun, qadarullah kita bangun, maka cukup tahajud saja, nggak perlu witir lagi, karena tidak boleh dalam semalam 2 kali witir. Jadi witir itu boleh ditaruh di awal malam, boleh ditaruh di akhir malam. Makanya Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kapan kau sholat witir? Katanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, aku sholat witir setelah Isya. Setelah Isya aku langsung witir, setelah itu aku tidur. Nabi tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kapan kau sholat witir? Aku sholat witir setelah tahajud di akhir malam. Kata Nabi, engkau Abu Bakar orang yang berhati-hati, dan engkau Umar orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Dua-duanya diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita merasa mungkin kita capek banget ya, maka witir aja dulu ya, supaya kita tetap tercatat mengerjakan sholat malam ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, gara-gara dalil tadi yang dibaca Pak Didik tadi, wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah, gara-gara dalil itu, maka ada 2 orang ulama. 2 orang ulama, saya ulang ya, diingat-ingat ini.
Guru dan murid ini, dua orang ulama ini guru dan murid. Yang pertama Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kedua muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berfatwa. Apa fatwanya? Bahwasanya sholat duha itu tidak boleh dilakukan rutin. Nggak boleh rutin. Tidak boleh tiap hari. Sholat duha itu dilakukan karena ada sebabnya. Abu Hurairah itu disuruh oleh Nabi mengerjakan sholat duha karena beliau tidak tahajud. Maka penggantinya ya sholat duha itu. Makanya kalau kita tidak sholat tahajud, maka paginya itu sholat duha 2 rakaat. Tetapi kalau kita sudah tahajud, maka nggak perlu sholat duha. Kenapa kok Abu Hurairah tidak tahajud? Ternyata dia melakukan witir saja sebelum tidur. Karena beliau suka belajar hadis dengan Nabi sampai larut malam. Sehingga Nabi mengkhawatirkan kalau tidak sholat malam, Nabi memberikan wasiat sholat duha 2 rakaat. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan dalil yang mereka pakai ini berdua ini kuat sekali. Kuat sekali. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya tambahkan dalil. Betapa kuatnya dalil yang dipakai ini. Ini pendapat lain loh ya, pendapat lain. Tolong jangan beranjak dulu, nanti ada pendapat yang lain ya. Pendapat yang lain atau dalil yang lain coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Sahih Muslimnya dibuka nomor 681 dan 682. 681 dan 682. Dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu an. Kita dengarkan Sahih Muslim 681 dan 682. Silakan baca Pak Didi, silakan. Dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu an, ia berkata, iya silakan. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Iya. Adakah Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah duha? Apakah Nabi mengerjakan sholat duha? Dia, Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu, tanya kepada istri Nabi. Yang namanya istri pasti tahulah yang dilakukan oleh suaminya. Dia bertanya kepada orang yang tepat. Istri ini, istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa jawabannya Aisyah? Jawab Aisyah, tidak. Tidak. Aku nggak pernah lihat Nabi sholat duha. Lanjut. Beliau mengerjakan sholat sunnah ketika duha karena baru tiba dari perjalanan jauh. Nah, dijadikan alasan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya sholat duha itu dikerjakan karena ada sebabnya. Sebabnya karena malam tidak sholat tahajud atau pulang dari bepergian. Itu baru. Tapi kalau nggak ada sebab, ngapain tiap hari sholat duha? Menurut Ibnu Taimiyah loh ya. Pendapat kuat ini pendapatnya juga. Bukan Abu Aslam. Jangan beranjak dulu. Sebentar, jangan pergi dulu. Ini ada pendapat lain nanti soalnya, ya. Bukan Abu Aslam. Tambahkan lagi 682. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, silakan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah duha. Terus sekali-kali tidak. Ulang lagi kalimat itu, kata Aisyah, aku nggak pernah. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat sunnah duha. Aku nggak pernah lihat Nabi sholat duha. Terus sekali-kali tidak. Ditekankan lagi, sekali-kali aku nggak pernah lihat. Sampai situ dulu Pak Didi, berhenti dulu. Nanti ada kelanjutannya soalnya. Baik, sekarang pendapat yang lain, yaitu pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh dikerjakan rutin, itu boleh dijadikan habit, dibiasakan tiap hari, yaitu sholat duha. Meskipun malamnya tahajud, gak apa-apa. Malam tahajud, paginya duha, gak apa-apa. Meskipun tidak dalam perjalanan atau tidak dari pulang perjalanan, gak apa-apa. Dalilnya apa kalau begitu? Dalilnya adalah sama, Muslim 682. Lanjut ulang lagi dari awal, Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, silakan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah duha. Terus sekali-kali tidak. Masih koma, belum titik. Lanjut. Tetapi aku senantiasa mengerjakannya dan Nabi membiarkannya. Aku suka mengerjakannya dan Nabi memperbolehkannya. Berarti kalau begitu mereka yang suka melakukan tahajud, mereka pakai riwayat ini. Iya, dan Nabi memperbolehkan. Kalau memang itu dilarang, ada sebabnya, tentu Nabi beritahukan. Ternyata Nabi suka melihat Aisyah melakukan sholat duha setiap hari. Gak apa-apa. Ini pakai dalil ini Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas? Nah,
ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita boleh nggak dilakukan tiap hari? Boleh, ya boleh. Dan Nabi membenarkannya, memperbolehkannya. Baik, masih ada dalil-dalil yang lain ya? Ngono wis gemeter kabeh. Ya, masih ada dalil-dalil yang lain. Kita lanjutkan. Nah sekarang Bapak Ibu masuk ke keutamaan nomor 4. Kembali ke materi, keutamaan tahajud, Qiyamul Lail nomor 4. Bahwasanya sholat tahajud ini keutamaannya adalah kebiasaan orang-orang soleh yang terdahulu. Kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka, yaitu dalam hadis Tirmidzi. Coba nomornya 3549. Coba yang sudah di-download saja. 3549. 3549 Tirmidzi. Nah, silakan. Perawi terakhir dari Bilal radhiyallahu an. Silakan. Dari Bilal radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan Bapak Ibu sekalian apa isi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dirikanlah salat malam. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin. Selanjut. Sesungguhnya salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Nah, jadi kalau kepingin disebut orang soleh, salah satu cirinya adalah mengerjakan sholat tahajud. Jangan menganggap diri kita orang soleh kalau kita jarang-jarang tahajud, bahkan nggak pernah tahajud. Tolok ukurnya itu, barometernya. Ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud. Lanjut, teruskan. Teruskan. Ia dapat mendekatkan kepada Rabb-mu. Baik, sholat malam itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terus? Mencegah dari dosa. Mencegah dari dosa. Lanjut. Menghapuskan kesalahan. Menghapus dosa. Lanjut. Dan menolak penyakit dari tubuh. Sholat tahajud itu nolak penyakit dari tubuh, kata Nabi. Jadi kalau kepingin sehat, sholat qiyamul lail, tahajud. Salah satu tipsnya ya. Baik, kita lihat. Makanya Nabi nggak pernah ninggal. Nabi tidak pernah meninggalkan. Andai kata Nabi meninggalkannya karena ketiduran atau malas, apa tadi? Diqodok. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dengan 6 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6 kali. Berarti 12 rakaat. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian yang terakhir. Saya sebutkan yang terakhir, yang kelima ya. Keutamaan tahajud qiyamul lail yang kelima. Masih banyak sebenarnya keutamaannya. Saya sebutkan yang terakhir aja ini. Permohonan, permintaan, serta taubat seorang hamba langsung didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Orang sholat malam itu permohonannya, permintaannya, ya taubatnya, semuanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 628. 628. Sahih Targhib wa Tarhib 628. Silakan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Abasah radhiyallahu an. Silakan. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu an bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbi. Silakan. Allah paling dekat dari seorang hamba adalah pada waktu tengah malam yang terakhir. Keadaan yang paling dekat antara yaitu Rabb dengan hambanya, Rabb Azza wa Jalla dengan hambanya, sepertiga malam terakhir. Lanjut. Jika kamu bisa menjadi salah seorang yang berzikir kepada Allah di saat itu, maka lakukanlah. Nah, jika kalian yaitu ingin menjadi seorang hamba Allah yang banyak mengingat Allah, maka kerjakan qiyamul lail. Kalau sudah keadaan paling dekat, maka doa pasti didengar. Ya, bahkan Bapak Ibu ada satu hadis yang cukup bikin kita merinding. Coba dibuka Sahih Muslim nomornya 731. Saya tutup sampai di hadis ini karena waktunya Bapak Ibu. Kita dengarkan 731. Posisi hadis sebelah kanan. Sebelah kanan 732 ya. 732. Silakan. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda. Isinya,
Allah turun ke langit dunia setiap malam. Gak usah bingung sama hadis ini. Karena tugas kita adalah mengimani apa adanya. Sami'na wa ata'na. Sebab banyak orang yang bingung memikirkan hadis ini. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ustadz, Indonesia jam 2 malam, Amerika jam pagi Ustadz. Amerika hampir siang, itu ya. Arab Saudi Ustadz, kalau Indonesia jam 2, itu di Saudi jam 10 malam Ustadz, terpaut 4 jam. Belum lagi di Eropa, belum lagi di belahan dunia yang lainnya. Apakah Allah juga turun? Ngapain Anda bingung? Ya ngatur tuh apa yang ngatur jamnya Allah turun. Tugas kita itu adalah sami'na wa ata'na, mengimani apa adanya. Jangan ditaktil, jangan ditakyif, jangan ditanyakan, jangan dihapus, jangan ditolak. Lah terus apa Ustaz fungsinya akal ini? Allah kan memberi kita akal, katanya suruh berpikir. Akal itu ketika berhadapan dengan qala Allah dan qala Rasul, tunduk. Bukan menentang atau membantah isi Quran dengan hadis. Itu fungsinya akal. Urusan dunia pakai akal. Itu. Urusan agama sami'na wa ata'na. Makanya ada orang yang bingung karena hadis ini sampai buat buku judulnya tahajud di siang hari, sholat duhur di malam hari. Nah, saya sebut ya namanya ya, Bapak Ibu tahu lah ya. Tahajud di siang hari, duhur di malam hari. Karena bingung dengan hadis ini. Ngapain bingung? Ya, tentang nuzulnya Allah. Lanjut teruskan. Ulang lagi. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Lanjut. Yaitu ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Baik, sepertiga malam terakhir berarti. Lanjut. Lalu Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Akulah Allah. Akulah Rabb. Lanjut. Akulah Allah. Akulah Rabb. Lanjut. Siapa yang memohon kepadaku, maka kuperkenankan permohonannya. Nomor 2. Siapa yang meminta kepadaku, kuberikan dia. Yang nomor 3. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, kuampuni dia. Allah mengatakan itu berkali-kali sampai kapan? Begitulah seterusnya hingga terbit fajar. Sampai terbit fajar, fajar shadiq, menjelang subuh. Terus, ya. Anehnya ketika Allah mengatakan seperti ini tiap malam, siapa yang meminta aku beri, siapa yang memohon aku penuhi, siapa yang minta ampun aku ampuni dosa-dosanya. Anehnya masih banyak yang di warkop, keluar dari diskotik dalam keadaan teler. Anehnya sebagian orang waktu-waktu seperti ini dipakai nonton Real Madrid melawan Deltras. Iya, Barcelona melawan Persebaya, kan gitu. Ya enggak. Padahal ini ditawarkan oleh Allah ini tiap malam. Rugi. Ada juga sebagian orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan memperpanjang tidurnya. Rugi. Tiap malam Allah memberikan tawaran. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa mengerjakan qiyamul lail secara istiqomah, ya. Baik, insya Allah kajian berikutnya berarti pelajaran yang nomor 5 dan nomor 6. Ini yang agak panjang ini. Ya karena berkaitan dengan syukur. Syukur itu ada rukunnya. Terus ciri-cirinya orang bersyukur itu apa? Kiat-kiatnya agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur itu apa? Lah itu nanti pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam wa bissawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oh di Zoom. Sebentar, ini dulu yang didulukan. Monggo Mas. Ya. Nah. Nah, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang saum yaitu ayyamul bid, sebulan 3 hari, yaitu 13, 14, 15, itu dasarnya itu ada di mana? Ada di dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Di situ disebutkan pertengahan bulan. Pertengahan bulan. Yang dimaksud pertengahan bulan ini kata para ulama 13, 14, 15. Jadi nggak apa-apa kalau puasa itu. Maksudnya adalah
Jadi kita jangan berpatokan hanya 13, 14, 15. Artinya kalau misalnya orang itu terkena uzur, nggak bisa puasa tanggal 13, 14, sehingga dia cuma puasa 1 hari kesempatannya. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ternyata ada dalil lain, yaitu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah sebulan 3 hari. Sehingga dalam hal ini bebas. Yang penting sebulan 3 hari. Bagi panjenengan yang sudah terbiasa tengah bulan urut 13, 14, 15 dengan penanggalan hijriyah, itu sahih riwayatnya Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sah, boleh-boleh saja. Maksud saya adalah yaitu boleh, tidak urut itu boleh. Riwayatnya tadi yaitu wasiatnya Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Ada lagi? Silakan. Sebentar. Silakan Bapak. Yang di Zoom saya cek. Silakan. Monggo, Pak. Dari Bapak Z. Oh, sebentar. Beliau dulu. Tafadhol. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan salah satu surat dalam Al-Quran yang ketika iblis itu diusir dari surga. Nah. Maka iblis bersumpah bahwa aku akan menggoda anak Adam dari Nah. kiri dan kanan. Kanan. Al-Fajr. Depan dan belakang. Depan dan belakang. Dan engkau dia akan mendapati banyak orang yang dia bersyukur. Nah. Yang saya tanyakan, iblis kok tidak menyebutkan atas dan bawah, apa hikmahnya? Nah, barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran, mari kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 Al-A'raf, Bapak Ibu sekalian, ayatnya ayat yang ke-16 dan 17. Kita dengarkan. 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Silakan 16-nya Pak Didi. Iblis menjawab. Silakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Baik, ayat 17-nya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Silakan. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, Depan, terus. dan dari belakang, Kalau belakang tidak berhasil, dan dari kanan dan kanan dari kiri juga mereka. nggak berhasil, maka dari kiri mereka. Terakhir, Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. beliau bertanya, kenapa kok tidak disebut dari arah atas dan bawah? Yang saya tahu keterangan dari para alim ulama adalah arah atas adalah arah turunnya rahmat Allah, hidayah dari Allah. Makanya orang itu ketika digoyang oleh iblis, digoyang dari arah kanan. Mohon maaf, dari arah depan dulu, dari arah depan. Depan ini maksudnya apa? Dunia. Dijadikan orang itu hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Ya, seperti itu. Terus kalau depan tidak berhasil, maka digoyang oleh iblis dari arah belakang. Apa itu maksudnya dari belakang? Yaitu digoda oleh iblis, yaitu ketakutan. Takut mati, ya, seperti itu. Takut mati, takut meninggalkan dunia, termasuk takut pensiun, itu ya. Ya. Itu. Ya apa kok terusan ya, ketakutan. Ya, takut keluar dari usaha ribawi. Ini Ustadz, umur saya ini sudah sekian Ustadz. Kalau saya keluar nyari kerja ini susah Ustadz, tidak ada batu loncatan. Ya mau ndak mau ya tetap tak jalani meskipun riba ya tak lakoni Ustadz. Sebab nyari kerja itu ya angel. Lah ini digoda setan dia. Seperti itu. Takut ndak kerja, takut rezekinya berkurang, ya, takut usahanya ndak berhasil, ya, ndak jalan sampai pergi ke dukun, pakai pelaris. Ya ini digoda dari arah belakang ini. Kalau dari belakang ndak berhasil, maka digoda dari arah kanan. Kanan itu simbol kebaikan, dimunculkan ujub. Koyo ini Baitul Jannah gak ono sing paling alim kecuali aku tok koyo. Masjid iki nek gak aku gak iso. Gak beres. Ujub, kanan. Kalau kanan ndak berhasil, digoyang kiri. Apa kiri? Simbol kejelekan. Dimunculkan, ditanamkan oleh iblis dalam hati manusia itu. Maksiat itu terasa indah. Zina itu
indah, nikmat. Selingkuh itu indah. Minum khamr itu nikmat, nggak apa-apa. Yang penting tidak mabuk. Incip-incip didik nggak apa-apa. Masa orang hidup itu terus lurus-lurus doang, ya? Kan ada kalanya orang itu iblisin dimunculkan. Bid'ah itu baik. Itu seperti itu. Makanya benar kata para ulama, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perbuatan bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kenapa? Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang melakukan maksiat mudah diajak taubat, diingatkan. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah susah diajak taubat karena dia menganggap apa yang dia lakukan benar. Nah, itu dari arah kiri. Kenapa kok dari arah atas tidak? Karena arah atas itu turunnya hidayah. Makanya orang itu kalau pegangan ke atas, yaitu tali yang bersambung kepada Allah, hidayah, mau digoyang depan, belakang, mau ke kanan, mau ke kiri, maka dia tetap berada di rel Allah Azza wa Jalla. Hidayah. Sehingga dia nggak bisa menggoda dari arah atas. Ya, karena itu turunnya hidayah. Adapun dari arah bawah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak menemukan keterangan para alim ulama kenapa syaitan tidak menggoda dari arah bawah. Wallahu a'lam. Yang saya tahu adalah itu. Wallahu a'lam. Silakan ditanya kepada mungkin ustadz-ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Kita imani apa yang sudah Allah firmankan. Taib. Saya baca yang ada di ini. Chat, Zoom, satu pertanyaan ini. Boleh tanya ustadz sedikit di luar topik. Apa saja sunnah setelah sholat fardu, khususnya sholat subuh? Ya, yang setelah sholat subuh berzikir kepada Allah. Berzikir, ya. Setelah itu kemudian disambung dengan zikir pagi petang, seperti itu. Karena memang waktunya zikir pagi. Setelah itu kemudian dirangkai dengan sholat sunnah isyraq. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Dan amalan-amalan yang lain. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi STWT berapa Ustaz? Sing apa zikir, apa namanya? Surat duha, terus apa namanya?